Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara, ya. Oke, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan setiap hari mendapatkan info-info terbaru dari kekristenan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas satu video yang mungkin sering lewat di beranda kalian, ya kan? Bagi Anda yang sering buka TikTok, mungkin sering live pendeta ini lewat di beranda Anda. Dia begitu berapi-api berkhotbah di live itu, dan penontonnya juga banyak, walau banyak yang komentar negatif, ya. Kalau menurut saya itu perbuatan yang mulia juga, memberitakan Injil lewat media sosial, karena kan Injil ini adalah berita ya, berita kabar gembira, ya. Jadi ketika kita memberitakan kabar gembira, ya tentunya itu menyenangkan buat orang lain. Cuman bagi orang-orang tertentu mungkin yang tidak suka, ya bolehlah di skip, ya, nggak perlu komentar negatif. Nah, tapi dalam live kali ini saya kurang begitu setuju dengan Bapak Pendeta ini, karena kesannya dia live untuk uang. Dan banyak orang menggunakan video ini menyerang pendeta ini dan juga gereja, ya. Nah, ada beberapa yang kita perlu pelajari dari pendeta ini, dari apa yang dia lakukan di dalam live kali ini, ya. Nah, yang pertama, itu bijak menggunakan media sosial dalam hal agama. Nah, apalagi menyangkut masalah uang. Nah, ketika menggunakan media sosial dalam konteks agama, bijaknya adalah mempertimbangkan efek dari setiap unggahan atau komentar terhadap orang lain. Nah, hindari konflik dan pertikaian, dan fokuslah pada pesan positif yang mendukung toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Nah, dalam hal masalah uang, penting untuk berhati-hati dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, jangan tergoda untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau meragukan terkait keuangan, ya, atau yang ya berkaitan dengan uang lah. Soalnya ini kan isu yang sensitif. Nah, dan pertimbangkan dampak etis dari setiap tindakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Nah, kita harus juga mempertimbangkan, ya, memang kita tahu, ya, bahwa organisasi ataupun gereja itu membutuhkan yang namanya dana, membutuhkan yang namanya uang. Nah, tetapi kita juga harus bijak menggunakan media sosial untuk membicarakan tentang uang ini. Nah, jangan sampai kesannya, ya, kita itu yang menonjol itu kepentingan pribadi seperti itu, dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun yang tidak suka dengan kekristenan menjadi hal buruk, ya. Nah, poin yang kedua, tidak semua pendeta mencari keuntungan pribadi lewat pelayanan. Nah, banyak pendeta dan pemimpin rohani menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi tanpa memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Nah, penting untuk menghormati dan mengakui upaya mereka yang tulus dalam melayani dan membimbing jemaat. Meskipun ada kasus penyalahgunaan, sebagian besar pemimpin rohani menjalankan tugas mereka dengan niat baik. Nah, kalau kita pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, banyak hamba-hamba Tuhan ataupun pendeta memberikan hidup mereka melayani jemaat dengan keterbatasan yang mereka punya. Nah, coba kita pergi ke pedalaman sana, banyak orang-orang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana, walaupun mereka kekurangan, ya. Jadi tidak semua hamba Tuhan ataupun pendeta menggunakan pelayanan untuk keuntungan pribadi, walaupun ada beberapa oknum-oknum diduga melakukan hal itu. Nah, poin ketiga, pendeta ini menggunakan kata saudara juga harus berbagi kasih dan tahu diri, ya, kasih gift gitu, ya. Nah, ini sebenarnya sudah mengandung semacam paksaan, ya. Banyak orang lain untuk memberi uang persembahan buat pendeta melalui media sosial. Nah, itu tidak etis. Nah, agama dan pengabdian finansial bersifat pribadi dan menekan orang untuk memberikan uang menciptakan ketidaknyamanan dan konflik. Nah, sebaiknya berikan informasi mengenai persembahan dengan sikap menghormati dan biarkan setiap individu membuat keputusan sukarela
tanpa tekanan ataupun paksaan. Nah, sukarela tanpa tekanan atau paksaan ya, memperhatikan privasi dan kebebasan orang dalam menjalankan keyakinan mereka adalah langkah yang lebih bijak. Nah, kalau yang namanya kita gereja ini, nah hal uang ini sekali lagi hal yang sensitif dan juga di agama-agama lain juga. Karena dalam agama ini sebenarnya kita itu adalah melayani, memberikan nilai positif ya. Nah, dan sekali lagi dalam gereja itu tentunya kita membutuhkan dana. Nah, dan ini kita juga harus transparan, uangnya dikemanain, nah uangnya digunakan untuk apa dan itu harus transparan. Nah, kenapa? Supaya orang tahu bahwa uang itu benar-benar digunakan untuk pelayanan. Nah, karena kalau tidak transparan itu sangat rawan sekali digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi mereka. Ya, dan banyak yang berkomentar juga, mungkin ini bukan pendeta gitu, mungkin dia mengaku-ngaku sebagai pendeta, tetapi saya buka-buka profilnya di TikTok, dia ini adalah benar-benar pendeta dan ada beberapa dia foto juga dengan pendeta-pendeta ya. Nah, apapun itu sebenarnya ini pelajaran buat kita untuk menggunakan media sosial dengan baik. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.